Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba belajar dengan media tutorial. Ya, ini pelajaran kali ini untuk materi kelas 12 yang tindak lanjut dari surat lamaran kerja. Materinya itu tentang mengidentifikasi surat lamaran kerja. Kalian bisa dilihat tuh di situ atau enggak nanti Miss bisa kirimin materinya. Nah, mengidentifikasi itu apa sih? Mengidentifikasi itu adalah menganalisis atau kita mencari unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam surat lamaran kerja. Kalau di situ artinya kita menganalisis. Pada dasarnya, surat lamaran kerja dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Ungkap Rohmadi dan Rustamaji 2010 halaman 4 menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut. Pertama, ada iklan. Nah, ini maksudnya adalah identifikasi. Pertama, unsur kebahasan teks surat lamaran kerja itu ada pada pembukaan iklan, yang dimana kamu mendapat lowongan tersebut dari pihak mana? Dari orangkah, dari majalahkah, dari internetkah, atau dari sebagainya. Pertama, contoh pembukaan yang benar kalau kalian dapat informasi dari iklan. Contohnya di situ, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tanggal yang isinya menyatakan bahwa, contohnya gini, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 27 Agustus 2020 yang isinya menyatakan bahwa PT Perusahaan Maju Mundur membutuhkan seorang manajer keuangan. Atau bawahnya yang benar juga dalam harian Kompas tanggal 27 bulan Agustus 2020 membaca iklan yang menyatakan bahwa PT Maju Sejahtera membutuhkan seorang manajer keuangan. Berkenaan dengan hal itu atau hal tersebut, saya nama kamu siapa dan sebagainya. Identitas singkat, karena identitas lengkapnya ada di daftar riwayat hidup selanjutnya. Terus kalau kamu dapat informasi dari seseorang, contohnya kalimat pembukaan yang benar adalah menurut informasi dari Bapak Rohmadi, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan manajer keuangan. Sehubungan dengan hal itu, titik-titik atau koma, nama, misalnya Robert, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Terus kalau yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Misalnya kamu lihat ada di internet Pertamina bahwa kamu mendapat ada info lowongan di situ manajer keuangan. Makanya kamu ngomong seperti yang di kalimat ketiga. Berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa di situ, biasanya kan kenapa ditulisnya nomor? Karena dia pengumumannya itu biasanya menggunakan surat. Dan surat itu kalau resmi dia ada nomor surat, ditulis nomor 4 Pertamina bulan 7 2020 tanggal 27 gitu, tentang penerimaan karyawan PT Pertamina. Maka yang bertanda tangan di bawah ini nama Robert, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Terus kalau yang keempat, berdasarkan permohonan instansi pada sekolah. Ini kalau kalian bekerja sebagai guru, maka contohnya seperti ini. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja sebagai guru mata pelajaran, saya yang bertanda tangan di bawah ini, namanya kamu siapa, tempat tanggal lahir, dan alamat. Terus kalau dari inisiatif sendiri itu maksudnya kamu nggak tahu di perusahaan itu ada lowongan atau enggak, tapi kamu mau melamar di perusahaan itu. Contohnya misalnya
Yang bertanda tangan di bawah ini, misalnya nama kamu, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada PT Maju Mundur sebagai bla 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 gitu. Itu kalau dari inisiatif sendiri ya. Terus bawahnya materi selanjutnya. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyain setelah kalian lihat video ini, kalian bisa chat Miss ya. Pribadi, Japri. Perbedaan sumber penulisan surat akan berdampak pada bahasa yang digunakan. Variasi bahasa yang dapat dibuat seperti tampak pada uraian mengenai sumber penulisan surat lamaran pekerjaan, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi bahasa yang digunakan dalam surat lamaran kerja haruslah pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar udah pasti menggunakan bahasa yang baku, yang resmi. Ya, kecuali kalian bilangnya bahasa baku, itu belum tentu baik dan benar. Karena bahasa baku itu cuman ditempatkan di situasi yang formal. Kalau misalnya kalian sehari-hari, kalian gak perlu pakai bahasa baku. Makanya ditulislah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan yang gak menyinggung siapapun dan sebagainya. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang tadi Miss bilang atau sebelumnya Miss bilang, gak usah pakai bertele-tele, misalnya, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Itu kan mubazir, udah Bapak Ibu sekalian, terus sebesar-besarnya. Tidak perlu seperti itu. Langsung aja to the point, pada poinnya, pada sasarannya, maksudnya apa. Terus yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan. Bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau kaidah ejaan. Tanda komanya harus tepat, tanda titiknya harus tepat, tanda titik setelah tanda titik harusnya huruf apa, kapital gitu kan. Terus yang melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal lahir, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi kalian ketika harus menulis surat lamaran kerja, kalian harus memenuhi struktur atau bagian-bagian surat lamaran kerja yang sebelumnya telah Miss jelaskan ya. Nah, contoh surat lamaran kerja nih yang benar sesuai dengan unsur kebahasaannya ada di bawah. Bandung 14 September 2015. Perihal lamaran pekerjaan yang terhormat. HRD Manajer PT Moge Laksana Baju, Jalan Kintamani Luhur nomor 8, Bandung. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Harian Surat Kabar Pikiran Rakyat, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat ini, saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di instansi yang Bapak atau Ibu pimpin. Guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini, saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Aisyah Watanabe, tempat tanggal lahir Bandung 10 Mei 1991. Jenis kelamin perempuan, pendidikan SMK Perhotelan Pasundan 3 Bandung. Alamat Jalan Pasundan Raya nomor 7 RT RW 0103. Nomor telepon 0812 3896 447887. Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu pimpin di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga kelengkapan data diri sebagai berikut. Pas foto ukuran 3x4, fotokopi KTP Bandung, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, SKHUN, fotokopi sertifikat kompetensi, dan fotokopi sertifikat PKL. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu pimpin, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Aisyah Watanabe, tertanda tangan.
Nah, di situ surat lamaran kerjanya sudah memenuhi beberapa unsur struktur surat. Tapi ada yang salah nih, kita analisis. Sebelum kita masuk ke analisis yang di bawahnya, itu ada yang salah dari surat contoh lamaran kerja. Nah, itu kurangnya di mana? Kita analisis nih unsur kebahasaannya. Pertama, perihal lamaran kerja itu benar. Tidak ada lampiran surat. Dia tidak menyertakan berapa surat yang dia kasih ke perusahaan. Terus ada apa lagi yang salah di situ unsur kebahasaannya? Jalan, penulisan Jalan Kintamani JL tidak disingkat, harusnya jalan. Karena bukan singkatan, terus dia bukan gelar, dia cuma ada satu kata. Bukan nama orang juga, jadi tidak boleh disingkat. Ya. Lalu dengan hormat benar, berdasarkan benar, salahnya di sini. Pikiran rakyat itu adalah nama surat kabar. Kalau judul atau nama judul buku, pokoknya judul buku atau surat kabar itu harus ditulis miring. Ya. Jadi pikiran rakyat itu penulisannya kurang tepat, kurang dimiringkan tulisannya. Lalu ada apa lagi tuh yang salah? Yang salah setelah saya yang bertanda tangan di bawah ini, itu kan titik 2 bukan titik, berarti tidak mengakhiri kalimat. Maka dari itu nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, telepon itu harus ditulis huruf kecil karena masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Lalu tempat, garis miring, tanggal lahir itu tidak boleh pakai garis miring tapi pakai koma. Kenapa? Karena jawabannya pun pakai koma. Kalau garis miring kan berarti atau gitu. Lalu apalagi yang salah ya? Yang salah penulisan jalan juga salah. Jalan Pasundan harusnya jalannya tidak disingkat. Selanjutnya tidak usah bertele-tele seperti misalnya saya buat dengan sebenar-benarnya, langsung aja saya buat. Atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu saya pimpin, saya ucapkan terima kasih. Nah, kalau kalian lihat nih di bawah lembar berikutnya, itu ada analisis unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut. Ini yang tadi Miss analisis kesalahan bahasanya, itu ditulis di dalam tabel sama Miss. Cuman udah Miss ungkapin, kalau kalian baca itu sama kayak yang tadi Miss ungkapin. Terus yang kedua juga sama, contoh surat terus analisis kebahasaannya tuh. Tanggal suratnya seperti apa dan sebagainya. Sampai bawah ada latihan soal. Latihan soal ini ada 2 jenis surat. Pertama ada 2 contoh surat. Yang pertama contoh suratnya atau contoh soal nomor 1 itu ada, latihan soal yang pertama itu suratnya dari Medan 26 Juni 2019. Itu sampai Rizky Daulay. Itu latihan soal 1. Latihan soal 2 itu dari Sleman sampai Indah Kurniasari. Itu latihan soal 2. Jadi latihan soalnya ada 2 nomor. Kalian itu hanya melihat atau mencari atau mengidentifikasi atau menganalisis unsur kebahasaan yang digunakan oleh surat lamaran tersebut dari nomor 1 dan nomor 2. Kesalahan penggunaan bahasanya di mana aja diungkapin seperti tadi kayak misalnya contoh nih nomor 1 latihan soal Medan 26 Juli 2019. Penulisan tanggal surat itu harusnya ada di kanan. Berarti itu kesalahan pertama. Kamu tulis dalam bentuk tulisan nanti difoto ke Miss. Surat nomor 1 misalnya menganalisis unsur kebahasaan. 1.
kesalahan pada tanggal surat. Harusnya tanggal surat ditulis di kanan pojok pada lembar surat gitu kan. Yang kedua, tidak adanya lampiran surat sebelum lamaran pekerjaan atau sebelum perihal atau hal gitu. Yang ketiga, tidak penulisan PT tidak menggunakan titik. Dan selanjutnya itu nomor 1. Terus nomor 2 bagaimana? Seperti itu. Nanti ditulis di buku tulis, di foto kemis ya. Sekian materi kali ini. Kalau ada yang kurang mengerti atau soalnya, cara mengerjakan soalnya, silakan WhatsApp atau Japri. Terima kasih udah mendengarkan video ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.